Sehingga penyimpangan iklim mempengaruhi lingkungan, yaitu pertama, terganggunya sistem pertanian dan akan diperlukan biaya yang sangat besar untuk melakukan penyesuaian. Kedua, kepunahan berbagai spesies hewan maupun binatang atau keanekaragaman hayati, karena sumber daya hayati merupakan mata rantai tatanan lingkungan hidup. Oleh karena itu, sumber daya hayati dapat menjadikan lingkungan hidup kita ini bisa hidup. Di samping itu, makin beraneka ragam sumber daya yang kita gunakan, maka akan makin stabil tatanan lingkungan hidup ini, karena makin banyak pilihan untuk pemanfaatannya. Saudara mahasiswa, Anda telah mengikuti pembahasan mengenai iklim dan penyusun iklim. Nah, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah dalam waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca menggambarkan kondisi atmosfer pada suatu daerah atau suatu tempat pada suatu waktu. Tentunya iklim ini tersusun dari unsur-unsur lain yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Ini disebabkan karena adanya faktor iklim atau pengendali iklim. Adapun dampak dari terjadinya perubahan iklim adalah antara lain rusaknya sistem pertanian dan kepunahan berbagai jenis spesies. Nah, saudara mahasiswa, berikutnya Anda akan mengikuti pembahasan materi yang kedua mengenai iklim lingkungan. Adapun topik yang akan dibahas adalah mengenai siklus air dan peranan air dalam kehidupan. Saudara, air merupakan sumber daya alam yang paling potensial. Air sebagai faktor ekologis memiliki sifat khas, yaitu yang pertama, air merupakan benda yang mutlak dibutuhkan oleh manusia. Manusia lebih cepat meninggal karena kekurangan air daripada kekurangan makan. Sedangkan sifat kedua, air mempunyai mobilitas yang tinggi dalam biosfer ini, yaitu melalui presipitasi, evaporasi, dan pengaliran. Air akan berputar terus sepanjang masa. Dengan demikian, jumlah air di muka bumi ini akan tetap dan tidak dapat diperbaharui lagi atau disebut dengan unrenewable. Ini hanya mengikuti suatu siklus yang disebut dengan siklus hidrologi. Saudara, kebutuhan air yang paling utama adalah untuk mendukung kehidupan manusia dari segala kegiatan ekonomi yang dilakukannya, seperti kegiatan rumah tangga, kemudian industri, pembangkit tenaga listrik, pertanian, pariwisata, kantoran, dan lain sebagainya. Di dunia ini terdapat sekitar 1,3 sampai 1,4 miliar kilometer kubik air. 97,5% adalah air laut, 10,75% berbentuk es, dan 0,73% berada di daratan sebagai air sungai,